Orang yang satu tiga dan hitung sebentar. Saya dari prodi satu informatika dengan 11 tes belum berkesempatan belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum dari algoritma struktur data, di mana topiknya itu analisis algoritma. Nah, dalam kali ini aktivitas praktikumnya itu di beberapa latihan, di mana mulai dari analisis algoritma, kemudian pointer dan latihannya baru masuk dalam studi kasusnya. Nah, yang mulai itu dari kasus pertama itu kami eh, disuruh itu membuat eh, big notation. Nah, itu adalah latihan-latihan yang akan kami lakukan, di mana itu dibagi beberapa bagian. Nah, itu eh, kami kerjakan di script kami, bagian coding. Nah, sekarang eh, setelah dari situ masih banyak latihan-latihan yang diberikan. Jadi latihan-latihan ini membantu kami, yaitu dasar dari praktikum yang akan kami laksanakan. Nah, kemudian ini adalah bagian di mana yang perlu kami lakukan agar bisa menuju ke dalam praktikum kami. Yang mulai dari pertama yaitu eh, mendownload Maven, nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian ya seperti biasalah binary zip-nya, kemudian mengekstrak, kemudian menambahkan kepada pet environment, kemudian melihat atau mengecek si Maven-nya tadi di komen. Kemudian setelah dari situ eh, untuk mendapatkan file proyeknya, yaitu kita disuruh menggunakan MVN archive generate dan sebagainya. Nah, di sini NIM-nya itu harus menggunakan NIM kita. Kemudian setelah dari sini, sebentar, kita langsung ke lapar aja. Nah, di sini, eh, nah setelah dapat si kita masukkan ke kolom tadi, maka di Viscode kita akan terdapat tampilan langsung yaitu IFS 24045 P2 Maven atau bahan praktikum kita. Nah, setelah itu kalau kita buka proyek Java-nya, nah nanti yang dihasilkan itu eh, awalnya itu seperti ini, di mana ada SRC, target dan form, XML-nya. Nah, di POM ini nanti eh, kita harus mengupdate isi POM-nya agar bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini harus mendownload extension check style for Java di Viscode. Karena nanti kita akan ada melihat dalam HTML, yaitu check style HTML untuk mengetes si program kita. Kemudian di sini ada men-setting beberapa bagian di JSON-nya. Kemudian di sini Java kita masih baratnya masih ada warning, jadi kita akan memperbaikinya. Nah, di sini saya menggantinya, mengganti kodenya. Kemudian setelah diganti nanti baru melihat di dalam eh, check style itu HTML. Nanti itu ada di site, di folder site. Nah, ini dia maksud saya. Nah, terus tampilannya di proses seperti ini. Sebelum diperbaiki tadi, itu warningnya masih ada 10. Kemudian eh, setelah diperbaiki, nah dia di sini ada men-setting beberapa bagian di mana men-setting using space sama using tab size-nya. Itu menjadi dua. Kemudian kita memperbaiki kodenya menjadi seperti ini dan setelah kita MVN verify, nah dia kan warningnya itu akan hilang ataupun kodenya sudah berhasil, tidak ada lagi warning. Nah, dan setelah itu nanti akan eh, dihasilkanlah proyek proyek ini yaitu IFS 24045 P2 Maven 1.0 snapshot. Nah, kemudian untuk dapat menjalankan perintah itu harus menggunakan ini pada tampilan terminalnya. Nah, kemudian kita masuk pada tantangan. Nah, di sini dari Big Null tadi kita disuruh merangkum dan kemudian berikan contohnya untuk notasi Big Null lainnya. Yang pertama yaitu nol eh, n faktorial, kemudian nol 2 pangkat n, kemudian dan nol n log n. Nah, saya jelaskan di sini, berdasarkan grafik kompleksitas algoritma berikut adalah rangkuman dan contoh dari tiga notasi big null lainnya. Kemudian nol, n log, linear arithmetic, cukup baik atau fair.
di mana notasi ini sedikit lebih lambat dari linear 0, 0n, tetapi jauh lebih efisien daripada kuadratik 0n kuadrat. Biasanya muncul pada algoritma yang menggunakan teknik divide atau conquer, bagi dan taklukkan. Kemudian contohnya yaitu algoritma pengurutan yang efisien seperti merge sort, quick sort, kasus rata-rata, dan heap sort. Kemudian di sini ada eksponensial atau buruk atau horrible, di mana pertumbuhan operasinya sangat cepat atau eksponensial. Setiap kali jumlah data n bertambah satu, jumlah operasi akan menjadi dua kali lipat. Algoritma ini hanya digunakan untuk jumlah input yang sangat kecil. Contohnya itu perhitungan deret Fibonacci secara rekursif tanpa memoisasi atau mencari semua. Kemungkinan subhimpunan dari subset power set. Kemudian eh, 0 n faktorial, di mana sangat buruk atau horrible. Nah, di sini ini adalah tingkatan kompleksitas yang paling buruk. Waktu eksekusi meledak sangat hebat. Bahkan untuk penambahan input yang sedikit hampir mustahil dijalankan untuk n lebih besar pada 15 pada komputer biasa. Jadi contohnya itu masalah pedagang keliling atau traveling salesperson problem. Dengan cara mencari semua kemungkinan rute secara brute force atau mencari semua permutasi dari semua kata. Nah, kemudian di sini ada check style matrix up. Nah, di sini ini adalah kode yang saya buat. Nah, sebelum saya mengetes, saya akan tunjukkan kodenya dulu. Nah, kita mulai dari matrix Java. Nah, saya akan jelaskan si matrix Java ini. Sebentar. Nah, di sini ada package Dell IFS 24045, di mana ini menentukan package folder tempat kelas ini berada. Artinya, file folder ini di folder Dell IFS 24045. Digunakan untuk pengelompokan kelas dan menghindari konflik nama kelas. Nah, kemudian di sini ada public class matrix, di mana mendefinisikan kelas bernama matrix atau public. Artinya, kelas bisa diakses di luar package. Kemudian di sini ada private integer baris kolom data, kemudian private string nama, di mana kalau baris itu menyimpan jumlah baris matriks, kalau kolom menyimpan jumlah baris kolom, kemudian kalau data yaitu array 2D untuk menyimpan isi matriks, kemudian nama itu nama matriks misalnya A, B, dan lain-lain. Kemudian private itu bisa hanya diakses dan dalam class ini atau encapsulasi. Kemudian di sini ada public matrix integer baris integer kolom string nama, di mana konstruktor dipanggil saat objek matriks dibuat. Kemudian parameternya itu baris, yaitu jumlah kolom, nama itu nama matriks. Kemudian di sini ada dis baris, kemudian kolom nama-nama. Dis baris itu variabel kelas, baris itu parameter konstruktor. Jadi nilai parameter disimpan ke atribut kelas. Kemudian this data new integer baris kolom, di mana membuat array dua dimensi untuk matriks ukuran sesuai baris dan kolom input. Kemudian di sini ada public void set data integer i, integer j, integer nilai. Data ij sama dengan nilai, di mana metode untuk mengisi nilai ke matriks. Kemudian di sini ada public void integer get data, integer i, integer j, di mana metode ini mengambil nilai dari matriks. Kemudian return data ij itu kemudian mengembalikan nilai pada posisi tertentu. Kemudian di sini ada public integer get baris, return baris yaitu mengembalikan jumlah baris dan matriks. Begitu juga dengan get kolom, mengembalikan jumlah kolom sama matriks. Kemudian public string get nama, yaitu mengembalikan nama matriks. Kemudian public void tampil, di mana itu metode untuk mengecek matriks ke layar. Kemudian sistem out print ln, eh, matriks plus nama, di mana menampilkan judul matriks, misalnya matriks A. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih besar baris i plus plus, di mana itu loop baris matriks. For integer j, loop kolom matriks. Nah, kemudian sistem outprint data IJ. Cek elemen matriks tanpa enter. Kemudian if J lebih kecil daripada kolom min 1, sistem outprint LM. Di mana memberi spasi antar angka, tapi tidak diakhiri baris. Eh, Kemudian sistem outprint LN itu baris, pindah ke baris baru setelah satu baris matriks selesai. Kemudian sistem outprint LS itu baris kosong setelah matriks selesai ditampil. Kemudian public matrix tambah matrix outer. Kemudian metode untuk menjumlahkan dua matriks. Kemudian if this baris this kolom outer kolom itu mengecek apakah ukuran matriks sama. Dan sistem output lain ukuran matriks tidak sama, yaitu jika tidak sama tampilkan error dan kembalikan nol. Kemudian di sini ada matriks hasil, yaitu sama dengan new matriks baris kolom dis nama.
yaitu membuat matriks baru untuk menyimpan hasil penjumlahan. Kemudian hasil data IJ sama dengan this data IJ plus order data IJ, di mana menjumlahkan setiap elemen matriks. Kemudian return hasil yaitu membalikan matriks hasil. Kemudian di sini ada metode kurang atau pengurangan matriks, di mana hasil data IJ sama dengan this data kurang order data IJ, yaitu mengurangkan elemen matriks. Kemudian di sini ada public matrix sekali, yaitu matrix order, di mana metode untuk perkalian matriks. Kemudian if this column order baris, eh, di mana syarat perkalian matriks kolom matriks pertama sama dengan matriks kedua. Kemudian sistem outprint ln jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan baris kedua. Kemudian return 0, di mana jika tidak sesuai dia error. Kemudian matriks hasil, di mana new matrix list baris order kolom list nama ukuran hasil perkalian. Kemudian baris sama dengan eh, baris matriks pertama. Kemudian eh, kolom itu kolom matriks kedua. Kemudian loop perkaliannya itu yaitu for integer i sama dengan 0 i, eh, this baris itu loop baris matriks pertama. Kemudian kalau j-nya itu loop kolom matriks kedua. Kemudian integer total sama dengan 0 itu variabel untuk menjumlahkan hasil perkalian. Kemudian for integer k sama dengan k, lebih kecil pada this kolom. Nah itu loop perkalian baris dan kolom. Kemudian total plus sama dengan this data ik, order data kj itu rumus perkaliannya matriks, yaitu CIJ sama dengan sigma A IK dikali B KJ. Kemudian hasil data IJ total, simpan hasil ke matriks baru. Kemudian return hasil, kembalikan matriks ke hasil perkalian. Kemudian kita lanjut ke matriks F. Nah, di sini saya akan jelaskan juga, seperti tadi ada package. Nah, itu tempat filenya. Nah, kemudian di sini ada import Java. Nah, Rails di sini digunakan untuk menyimpan banyak objek matriks secara dinamis. Kemudian scanner digunakan untuk membaca input dari user ke keyboard atau file. Kemudian deklarasi class, yaitu public class matrix app, di mana mendefinisikan kelas utama aplikasi bernama matrix app. Eh, Berfungsi sebagai program utama driver untuk menjalankan operasi matrix. Kemudian metode main program utama, di mana public static void main string args, di mana eh, metode utama yang pertama kali dijalankan oleh Java. Kemudian args digunakan untuk argumen argumen command line. Tidak dipakai di tidak tidak terlalu dipakai di sini. Kemudian di sini scanner SC sama dengan new scanner sistem in, di mana membuat objek scanner untuk membaca input keyboard. Kemudian array list matrix list sama dengan new array list, di mana membuat list untuk menyimpan banyak objek matrix. Kemudian matrix adalah kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi array list dipakai karena jumlah matrix bisa berubah secara dinamis. Kemudian kalau mau cek info awal, yaitu if sc has next integer sc close return, di mana sc has next integer mengecek apakah input berikutnya adalah integer. Jika tidak ada input angka, program menutup scanner, keluar dari program, return. Kemudian ini mencegah error jika input kosong. Kemudian membaca jumlah matriks, yaitu integer jumlah sama dengan sc next integer, di mana membaca jumlah matriks yang akan dibuat. Misalnya user input 2 berarti berarti ada dua matriks. Kemudian di sini ada for integer i, lebih kecil daripada jumlah i plus plus, di mana perulangan untuk membuat matriks sebanyak jumlah. Kemudian di sini yaitu ada string nama, integer baris, kolom, di mana itu membaca nama matriks misalnya A, B, jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian menampilkan info matriks di sini, yaitu sistem out println buat matriks ke plus I plus 1 dengan ukuran baris tambah X tambah kolom tambah dan judul nama. Menampilkan informasi bahwa matriks sedang dibuat. I plus 1 karena indeks mulai dari 0, tapi manusia mulai dari 1. Kemudian di sini ada matriks M sama dengan new matrix baris kolom nama, membuat objek matriks baru dengan konstruktor matriks mengalokasikan array sesuai baris dan kolom. Kemudian mengisi nilai matriks for integer i r sama dengan 0. R lebih kecil daripada baris, begitu dengan C. Kemudian M set data RC. Nah, di sini yaitu loop baris R, eh, loop kolom C membaca nilai setiap elemen matriks dari input. Kemudian set data menyimpan nilai ke array matriks. Kemudian list at m itu menambah objek ke array list. Nah, kemudian di sini sistem out println
ya seperti biasa memberi satu baris kosong untuk merapikan output. Nah, di sini ada final integer T1 SC max integer. Begitu juga dengan T2, di mana membaca dua angka target matriks yang akan ditampilkan dan dihitung. Final berarti nilainya tidak boleh berubah lagi. Contoh, jika input satu berarti matriks ke satu dan kedua. Kemudian menampilkan matriks T1 yaitu system out print ln matriks ke satu plus T1, di mana list get T1 kurang satu itu mengambil matriks dari array list, kemudian dikurangi satu karena indeks array mulai dari nol. Tampil mencetak isi matriks. Kemudian menampilkan matriks dari dua jika berbeda. If T2 sama dengan T1 sistem out print matriks ke plus T2. List get T2 kurang T1 yaitu tampil jika T2 berbeda dengan T1 menampilkan matriks kedua. Jika sama tidak menampilkan dua kali. Kemudian matriks mat A sama dengan list get T1 kurang B, matriks mat B, list get T2 kurang satu yaitu menyimpan matriks ke variabel mat A dan mat B untuk operasi matematika. Kemudian sistem out print ln hasil penjumlahan matriks ke plus T1 ditambah dengan plus T2 matriks hasil tambah mat A tambah mat B. Memanggil metode tambah dari kelas matriks hasilnya disimpan di hasil tambah. Kemudian if hasil tambah sama dengan nol, hasil tambah tampil. Jika ukuran cocok yaitu tampil hasil, jika tidak cocok nol tidak ditampilkan. Terus pengurangan matriks sistem overln hasil pengurangan matriks ke plus T1 plus dengan ke plus T2 matriks hasil kurang mat kurang mat B. Memanggil metode kurang. Kemudian if hasil kurang sama dengan nol, hasil kurang tampil yaitu menampilkan hasil jika ukuran cocok. Kemudian final integer tree di mana yaitu membaca matriks yang ingin tampilkan biasanya untuk testing error handling. Kemudian sistem operator matriks ke plus T3 yaitu menampilkan judul matriks ketiga. Kemudian try list get T3 kurang satu yaitu tampil mencoba mengambil dan menampilkan matriks. Kemudian catch index out of bound exception E sistem output lain matriks ke plus T3 plus tidak tersedia, di mana jika indeks tidak ada, misalnya user input 5 tapi hanya ada dua matriks, program tidak crash menampilkan pesan error yang ramah. Nah, terus exit close yaitu menutup scanner. Nah, itulah penjelasan dari code-nya itu. Kemudian untuk mencoba, tadi saya sudah coba di sini. Nah, pertama kita harus mengclean dulu package-nya. Di sini terlebih dahulu kita harus clean dulu si package ini, mvn clean. Kemudian di sini kita menggunakan Java cp target menggunakan nama kita, kemudian 1.0 snapshot point jar del menggunakan name kita, kemudian matrix X. Nah, saya membuat inputnya itu 2A 22, kemudian 1 2 3 4 B 22 5 6 7 8, kemudian 1 2 2 dan hasilnya itu seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang C. Em, Nah, di sini eh, kompleksitas waktu matriks F. Setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya lakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh program matriks F kamu untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini berdasarkan struktur kode program matriks yang telah dikembangkan, berikut adalah hasil analisis kompleksitas waktunya. Di mana yang pertama, fungsi penjumlahan, tambah, dan pengurangan. Di mana kedua fungsi ini memiliki cara kerjasama, yaitu melakukan operasi pada setiap elemen matriks terdapat dua lapis perulangan, yaitu nested loop. Loop pertama berjalan sebanyak n jumlah baris, kemudian loop kedua berjalan sebanyak m jumlah kolom. Kemudian kompleksitas nol n kali m jika matriks adalah persegi n kali n, maka kompleksitasnya adalah nol n kuadrat kuadratik. Kemudian fungsi perkalian atau kali, di mana operasi perkalian matriks jauh lebih kompleks karena memiliki tiga lapis perulangan, triple nested, di mana yang pertama itu menelusuri baris matriks, kemudian menelusuri kolom matriks, kemudian melakukan perkalian. Kemudian kompleksitas nol n kali m kali k, di mana jika kedua matriks adalah persegi berukuran sama n kali n, maka kompleksitas waktunya adalah nol n kali 3 kubik. Nah, ini adalah ringkasannya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.